Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jakil Bukhari dengan NPM 247834104. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan trigger before dan trigger after. Nah, di sini langsung aja kita buat database-nya. Tugas trigger. Selanjutnya kita buat tabelnya. Tabel barang. Isinya ada kode barang. Kode barang kita menggunakan varchar. Primary key. Lalu ada nama barang dengan varchar. Lalu selanjutnya ada stop, makanan integer. Selanjutnya ada harga satuan. Satuan menggunakan desimal. Nah, apa sih perbedaan desimal sama integer ini? Nah, kalau misalkan integer itu kan berupa angka bulat. Kalau misalkan desimal nih kayak lebih detail lagi. Kayak dia tuh angkanya bisa ada komanya. Seperti bagusnya untuk digunakan untuk harga. Kita menggunakan 10,2. Jadi 10 angka di depan dan 2 di belakang. Oke, kita tutup. Hasil. Selanjutnya kita buat tabel barang. Ini tabel penjualan, sorry. Sini ada ID penjualan. Penjualan kita pakai integer dari key. Dan selanjutnya ada tanggal jual. Kita menggunakan date time. Ini kita tutup. Nah, selanjutnya kita membuat tabel create tabel detail. Detail penjualan. Ini ada ID detail. ID detail kita menggunakan integer identity. Identity-nya 1:1 aja. Salah satu primary key. Nah, terus itu ada ID penjualan integer, ada kode barang voucher sini 20. Selanjutnya ada jumlah jual. Jual kita menggunakan integer. Selanjutnya ada diskon. Diskon persen kita menggunakan desimal. Kita menggunakan desimalnya sama kayak tadi ini, harga satuan ini 10, Pak. Selanjutnya ada total. Harga total. Desimal menggunakan 22. Nah, kita tutup. Jadi yang kurang. Cuma kita menggunakan for region key untuk untuk merelasikan tabel barang dan tabel penjualan ini. Kita pakai for region key, ID penjualan dan preferensinya, ranges, jualan, jualan. Ini kita copy paste aja untuk menghemat waktu.
Eh, ini ada typo mungkin ya. Ada primary. Ada typo guys. Terus nanti kita jalanin dan yang komplit. Terus itu kita salin dulu aja. Selanjutnya kita membuat insert intonya. Itu barang. Nah, dan barang ini ya, tadi ada apa namanya? Udah, bentar. Kode barang, nama barang, stok dan apa tadi? Harga satuan. Alias masukin aja misalkan kita mau nama apa kode barangnya ABC. ABC itu nama barangnya kita gunakan handphone deh. Handphone. Situ stoknya kita buat 50 aja. Situ harga harga satuannya kita taruh ada 50.000. Hmm, ini deh sampai 500.000. Itu yang kedua kita membuat kode barangnya itu CBA. Kita balik aja ya biar lebih mudah. Kita menjual laptop 50. Ini kita taruh 40 aja. Harganya hmm, apa ya? 7.000 aja. Hasil langsung kita insert into penjualan. Jualan sini ada ID penjualan serta tanggal apa nih? Hmm, tanggal jual. Satu aja. Itu karena ini integer jadi nggak apa-apa nggak pakai itu. Kita pakai get date. Kita pakai get date. Kenapa ini dikosongin? Tuh ini kita kasih ini. Nah, lanjut kita membuatkan trigger after insert. Nah, untuk cara membuat trigger insert apa? Trigger after insert ini menggunakan create trigger, trigger kurangi stop, langsung aja on detail penjualan after ini membuat after trigger ya, after insert as begin up update p. Ini kita setting b, kita set b itu sama dengan stop. Ini b ini sama aja kayak di inner join ya kemarin, jadi b ini alias dengan b titik stop dikurangin i titik jumlah jual. Soalnya kita gunakan from dari tabel barang B. Sini kita menggunakan inner join inserted nih B i on B
kode barang sama dengan I kode barang. Kita kasih N. Semoga berhasil ya. Nah, berhasil di sini untuk after. Terus itu kita lanjut ke trigger insert validasi stok, diskon total dan versi apa sih sama aja nih kayak ini kan trigger afternya. Kalau yang mau kita buat ini selanjutnya trigger before. Jadi dia tuh kayak memvalidasi stoknya gitu, mengecek stoknya, terus diskon dan totalnya. Create trigger TGR hitung diskon validas eh, validasi stok biar lebih panjang aja. Nah, trigger hitung aja nggak sih? Trigger hitung aja lah ya, biar nggak kepanjangan. Trigger hitung on the tile penjualan ins- instead of insert. Nah, jadi insert sama insert kayak sebelum insert ini di insert dulu sama aja sebenarnya penggunaannya. S begin declare declare kita buat parameternya kode barang varchar kita menggunakan 30 ya. 30 situ ID penjualan biar agak rapi kayak mana ya? Gini deh. Nah, di penjualan pakai integer terus itu jumlah jual pakai integer terus itu stok menggunakan integer itu harga ih terus menggunakan desimal tadi kalau harga itu 10,2 itu ada selanjutnya ada diskon dan total diskon kita menggunakan desimal aja 10,2 dan total 2. Selanjutnya kita melanjutkan select kita spasi dulu biar agak rapi. Nah, di syarat ini untuk mengambil untuk mengambil data dari insert ini ya. Untuk pokoknya untuk mengambil datanya biar masuk ke dalam eh, program ini. Kita gunakan select itu pokoknya kode barang sama dengan kode barang. Itu bawahnya ini rumusnya ID penjualan sama dengan ID penjualan. Selanjutnya ada jumlah jual adalah jumlah jual. Ini langsung sini. Namanya kalau nama ada select pasti ada from ya. From insta start gimana sih bacanya? Susah juga. Hmm, Pak kelas ini. Stop untuk mengambil stoknya, mengambil stok dan harga satuannya kita buat lagi, kita select lagi. Aduh, kita select pokoknya
Stok sama dengan stok. Bawahnya harga. Tadi stok dan harga itu di sini ya. Di tabel apa tadi barang. Enggak satuan. Wait. Ya. Kita from lagi. From barang. Nah, kenapa Bang? Misalkan ada pertanyaan kan, kenapa di sini select from-nya select from instead karena dia ada dibuat kayak alter apa sih trigger after ini. Jadi si insertnya join ke kode barang ini. Jadi join ke tabel penjualannya sama detail penjualan itu. Ini karena nggak di itu. Jadi from-nya kita ngambil datanya dari tabel barang. Ini where kode barang sama dengan kode barang. Di mana kode barangnya itu barang. Selanjutnya ada ini validasinya stok. Untuk validasi stok kita menggunakan if jumlah jual sama dengan eh misalkan jumlah jualnya itu kita mau ini outputnya bakal kayak gini ya. Misalkan jika jumlah jual melebihi stok stok begin aduh eh begin rise error. Nah, sini bakal output di sini kita mau ngisi misalkan error kita kasih sama dengan error sama dengan ini sama dengan barang jual melebihi stok tersedia yang tersedia itu kita koma itu 16 ding 1 return n untuk n ini untuk kayak membatasi lah. Ini kita hitung diskonnya. If jika jumlah jual eh, lebih dari sama dengan 10 10 kita setting nih kita set diskon sama dengan 0,10. Jadi dia kalau misalkan dia ngejual lebih dari 10 itu dia bakal dapat diskon. Else yang nama if ada else jika maka else set aduh set diskon dengan 0,00. Nah, ini saya kasih penjelasan dulu. Kalau misal kita ngejual, misalkan barangnya itu dibeli 10, maka 10 atau lebih, maka dapat diskonnya itu 10, 0,10% ini. Kalau enggak, misalkan di bawah 10, dia tidak dapat diskon. Ini kita lanjut, kita hitung total harga. Set total sama dengan kurung tot tadi ada parameter harga nggak sih? Kita udah buat parameter harga. Nah, udah ada sama dengan harga dikali aduh, jumlah jual dikali kurung lagi
satu dikurang diskon. Hmm, Nah, ini untuk hitung total harga ya. Jadi totalnya itu harga dikali jumlah jual dikali satu apa dikurangin diskon. Kalau misalnya satu ini nggak dapat diskon ya. Terus itu insert data terakhir setelah validasi dan perhitungan. Kita menggunakan insert into yaitu detail penjualan. Ada ID penjualan, kode barang, jumlah jumlah jual, diskon persen, harga total. Kita tutup. Coba kita values. Hmm, Values kita isi parameter tadi ID penjualan. Kita pastiin dulu takutnya typo ntar malah pusing. ID penjualan benar. Penjualan kode barang. Selanjutnya ada jumlah jual, diskon dan total ya. Samain aja sesuai parameter yang udah kita buat tadi di atas. Diskon dan total. N nggak pakai gue juga nggak apa-apa. ID penjualan, kode barang, jumlah jual, diskon, harga total. Semoga nggak error ya, nggak error. Saya juga pusing. Tapi dulu, from barang. Ini, ini bikin pusing ntar ini kalau misalkan error. Kita cek-cek dulu. Trigger kurang stok, detail penjualan. Mbak, Bismillah ya Allah. Hmm, Where? Nah, di mana nih where ini? Tujuh, tujuh, dua. Kan? Di mana nih? Hmm, Kode barang. Oke, coba. Salah di sini ya. Apa salah juga di sini? Keyword where. Ini kenapa salah nih? Barang, kode barang. Hmm, Line 27. Singkat keyword.
Where? Ya, apa nih salah nih? Ini nggak perlu pakai ini. Hmm. Ada yang kurang nggak ya? Duh, coba dulu ya. Kita coba dulu. Kita jalanin dulu. Tapi kalau error kita cari lagi. Insert into detail penjualan. ID penjualan. Kode barang. Barang. Eh, jumlah jual. The values. Satu. Nah, di sini kita pengen beli barang yang mana nih misalkan? Kita mau beli barang yang kita mau mau ini kan apa sih namanya? ID penjualan. Jadi kita mau beli barang tuh kode barangnya misalkan yang ABC. ABC. Misalnya nih kita mau beli sekitar 10 barang deh. Sengaja kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Penjualan awet ini. Bismillah. Kode barang. Aduh, ini typo-typo. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Region key. Aduh, apa lagi nih? Hmm, tarik dulu ke atas ya. Kita cari dulu salahnya di mana. Jadi kalau sudah database saya tabel DBU barang kolom kode barang. Ini salahnya di mana, guys? Pusing juga nih. Bos video on statement bits. Apa nih? Apanya harus pakai ini ya? Hmm, kode barang. Hmm, where ini? Barang nggak bisa loh. Apa ini? Hmm, hapusnya gimana sih? Kan drop trigger TGR hitung. Bisa nggak ya? Saya pengen ngapus ya dulu aja. Nah, sukses. Coba kita Bismillahirrahmanirrahim aja. Semoga nggak error tadi kayak salah titik koma. Nah, bisa nih. Langsung aja kita insert into. Waduh, nggak bisa juga. Ini apa nih? Bentar ya. Hmm, kita cek dulu ya.
Bisa kok kalau penjualan ini. Hmm, apa tapi ini nggak bisa nih. Number has been terminated. PO barang, kode barang, kebanyakan. Origin key di sini udah aman. Ini error di mana ya? Coba deh, kita ulang lagi. Hmm, hmm. Kode barang ini kenapa? Perlu kita hapus-hapus satu-satu lagi. If object, if ID object, ini untuk hapus ya. Eh, if ID object, kok salah? Object ID, sorry typo, agak lupa dikit. Object ID, DBO, kita hapus semua dulu aja ya. DBO detail penjualan, lupa. Kita tambahin user is not null, drop tabel DBO detail penjualan. Kita aja, tidak pusing juga nih. PO barang, DBO jualan. Terus lagi untuk create tugasnya, kita create tabel barang satu-satu. Oh, database ada, maksudnya table. Kita ini dulu tadi insert into cuman ya, daftar penjualan isinya ID pen ID penjualan, kode barang, sama jumlah jual. Tuh, cek kita beli barangnya. Oh,
Saya tetap nggak bisa sih. Detail penjual kita itu. Klik objeknya detail penjualan. Kayaknya harus kita drop satu dulu deh. Huh, saya error semua dah. Pusing juga pusing. Kita drop satu dulu aja ya. Pusing juga nih. Ecosidas nah eksis. Katanya nggak eksis. Kok dibuat nggak bisa? Hmm, cak nih. Kita buat satu-satu aja lah. Kita run satu-satu dulu. Hmm, jalan terakhir. Sekarang untuk penjualan kita buat create trigger yang after dan ini yang before. Ini for ini nih. Cek dulu ya. Dulu benar kok detail penjualan. Detail benar. Kita values yang ini dan nah, nih bisa nih. Langsung aja kita cek di select select from barang. Nah, kalau misalkan jumlah barangnya nurun, berarti berhasil ini kita program kita. Nah, nurun dong. Tadi kan 50 stoknya. Nih, coba kita beli lagi nih. Misalkan kita beli lagi. Gak apa-apa. Kita buat lagi. Semoga bisa lagi ya. Kita beli 20. Nah, ini bisa nih. Langsung kita cek lagi. Tuh. Jadi si ABC ini kalau misalkan kita mau beli barang yang kedua, gampang aja tinggal kode barangnya, tinggal kita ganti aja. Kita beli misalkan 20 juga, jangan deh, beli 15. Nah, ini berhasil juga nih. Jadi sisa barang kedua ini tinggal 25. Nah, kalau kita mau cek detailnya, detail penjualan. Nih, kita dapat diskon kalau misalkan kita kalau misalkan kita beli barangnya itu satu, nah, di detail penjualan ini dia tuh nggak dapat diskon. Jadi minimal diskon tadi yang bisa jelasin di ini diskon. Jadi kalau misalkan kita setiap membeli 10 barang ke atas, dia bakal dapat diskon 0,10% ini. Nah, gimana sih Bang kalau misalkan kita beli barangnya melebihi kapasitas? Misal kita mau beli 100 nih. Sedangkan sedangkan kita cek dulu. Kita cek barang eh ya.
Nih kan si stok si barang ABC ini, handphone ini kan tinggal 11. Nah, kalau misalkan kita mau beli 100, jangan deh bilangnya nih kita beli 20 aja, dia bakal error dan menampilkan pesan pesan yang udah kita tulis tadi. Nih, error, barang ini barang jual melebihi stok yang tersedia. Jadi kayak gitu. Kegunaan after dan before trigger. Jadi kode-kode ini, misalkan kode tadi nih stok, ini misalkan kode penjualan, jika penjualan tuh lebih dari 10 maka dia mendapatkan diskon, seperti yang ada di detail penjualan ini. hmm, kita seret yang ini kan, tuh kalau beli satu dia nggak dapat diskon, dan kalau beli di atas 10 mendapatkan diskon 0,10%. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada salah kata.